wabarakatuh. Selaras mata memandang yang bersandar di tembok belum jawab salam saya. Kamu kita sepakat secara yuridis formal. Saya mau tanya, apa hukumnya mengucapkan salam? Belajar sama siapa? Itu alternatif namanya. Jawaban pertama itu yang saya garis bawahi. Ucap salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya mahwal wajib. Ini namanya the big question. Al wajibu yuthabu ala fa'ilihi wa yu'aqqabu ala tarkihi. Wajib itu diberikan pahala atas orang yang melaksanakannya dan disiksa bagi orang yang tidak melaksanakannya. Jadi meninggalkan kewajiban hukumnya adalah dosa. Orang berdosa tempatnya di mana? Tahu itu. Saya pantun dulu. Mau pantun? Pakai daun salam membuat semur. Tupat dibelah langsung disaji. Yang jawab salam saya insya Allah rezekinya makmur. Tahun depan bisa pergi haji. Pengen pergi haji? Udah setor belum? Nekat. Belum setor mau pergi haji. Yang setor aja belum tentu. Memang haji macam-macam. Ada namanya haji patona, haji atas patok tanah. Ada haji jamesbon, haji jasa menjual sawah sama kebun. Ada haji mansur, haji halaman kena gusur. Ada haji kosasi, haji ongkos orang kasih. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Mari satukan langkah kita, fokuskan niat kita, mudah-mudahan salam kita disampaikan ke makom baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masya Allah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masya Allah. La haula. Alhamdulillah. Alhamdulillahillah siwahu ma'bud. Al-Ghafurul Wadud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul karami wal jud wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ilallah min yaumina hadza ila yaumil mau'ud. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim wa tahannan wa ta'azzam wa tajammal wa tana'am wa takaram wa tafaddal ala uswatina wa qudwatina sayyidina Muhammadin asrafil maulud sayyidil wujud wa abduli kulil mawjud wa ala alihi wa ashabihi adzakirinal uhud. Amma ba'du. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Qala rabbi shrah li sadri kama sarahta sudura salihina bihi min ibadi wa yassir li amri kama yassarta umura salihina bihi min ibadi wahdi qalbi ya Allah kama hadaita qulubas salihina bihi min ibadi
Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira al ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim, amin. Wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil amin ya rabbal. Aminnya pendek amat. Mana guru agamanya mana? Dalam ilmu tajwid ini amin ada 3 alif 6 harokat, namanya mad arid li sukun. Mana guru agama? Namanya mad arid li sukun, 3 alif 6 harokat. Jadi starting pointnya dari kanan, finishingnya sebelah kiri. Jadi kalau aminnya pendek, rezekinya seret, usahanya macet, pikirannya empet, rumah tangganya jelimet. Yang aminnya saya doain, insya Allah nih, terutama kaum bapak, remaja putra, insya Allah jadi hamba Allah yang soleh. Ibu-ibu dan remaja putri jadi hamba Allah yang solehah, rezekinya bertambah-tambah, bisa pergi ke Mekah, amin. Tawaf sa'i di Ka'bah, amin. Wukuf di Padang Arafah, amin. Langsung mabit di Muzdalifah, amin. Langsung berangkat ke Mina, amin. Melaksanakan Jumratul Ula Usta Aqobah, amin. Pulang haji liwat Jidah, amin. Kalau perlu kita pakai jubah, amin. Biar kelihatannya semakin gagah, amin. Rezekinya melimpah-limpah, bisa beli sawah, tanah dan rumah, amin. Matinya husnul khotimah, amin, amin ya robbal alamin. Qabul. Alhamdulillah. Hadaratil mukarramin wal muhtaramin, segenap keluarga besar SMK Telkom Jakarta, teristimewa kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Telkom Jakarta, yaitu Bapak Krisna Prestio Surendro. Kita doain biar senantiasa beliau panjang umur dalam sehat wal afiat dan dalam hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu. Dan juga Kepala TU SMK Telkom Jakarta, Bapak Haji Dading SA. Yang mana orangnya? Oh SA nama panggilannya. Taib. Dan juga Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Deki Armanto. Ada hadir? Dan juga Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Mubarak Haris. Hadir? Dan juga Wakil Kepala Sekolah Hubungan Industri dan Komunikasi, Ibu Nurul Hadini. Hadir? Oh, yang paling pojok. I love you cu. Dan juga Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, Bapak Arif Dwi Prianto, serta segenap Dewan Guru yang teramat saya cintai dan saya junjung tinggi. And the last but not least, tidak kalah pentingnya, siswa dan siswi SMK Telkom Jakarta yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu.
Setingkat di majlis yang kita ada padanya majlis maulid, peringatan maulid, peringatan yang sangat spektakuler dalam panggung sejarah. Tadi saya iri, bapak kita mengeluarkan sebuah pertanyaan, cakep, apa arti maulid? Ini namanya satu the big question, apa makna maulid? Maulid ditinjau secara perspektif itu bisa dari kata maulid, bisa dari maulud. Jadi maulidun masdarun mimiun solihun li zamanin wa makanin wa halin. Coba tolong diperhatikan, yang bisa jawab maju ke depan, saya kasih hadiah 200.000. Kalah bapak kepala sekolah, kalah. Saya 200.000. Saya sengaja bawa duit kalau ngajar. Nggak percaya? Hah? Tar dulu, pertanyaan nafsu amat loh. Jawab dulu, main teprok tangan aja, pakai burung dara loh. Di pagi yang sangat berbahagia ini menjelang siang, saat kita sudah berada di mana tanggal 4 bulan Rabiul Akhir, Maulid Nabi tidak pernah ada kata terlambat. Di mana saja, kapan saja, alhamdulillah. Maulid, ada maulid berjanji, ada Sorofal Anam, ada juga maulid Diba, ada Simtuluror, ada Dia Ulami, itu maulid Nabi. Boleh kita pandang secara perspektif dari sudut mana saja. Coba nanti kalau yang bisa maju ke depan. Maulid, kata gramatika bahasa Arab, saya alhamdulillah sampai sekarang pesantren belum tamat, masih pesantren di Bukit Duri. Kurang lebih saya dari umur 12 tahun pesantren sampai sekarang, udah jalan 34 tahun, kagak pinter-pinter, belum dapat ijazah, belum dapat legalitas tentang saya lulus dari pesantren. Simak, di dalam gramatika bahasa Arab, maulid akar kata walada yalidu wilada. Maulidun waldatun wildatun fahuwa walidun wadaka mauludun lid latalid. Maulidun miladun. Yang bisa maju ke depan 200.000. Bapak mama ya. Cengar-cengir doang. Saya termotivasi dengan ucapan bapak kepala sekolah tadi. Beliau bertanya tentang maulid, padahal bapak ini non muslim, tapi begitu memiliki sifat sense of belonging, sense of responsibility, dan sense of security, dan sense of capability, dan sense of similitude. Alhamdulillah, itu maulid. Ayo, yang sudah belajar pasti bisa. Ulang lagi. Maulid akar kata walada yalidu wilada. Maulidun waldatun wildatun fahuwa walidun wadaka mauludun lid latalid maulidun miladun. Ayo maju ke depan. 200.000 lumayan buat beli pulsa. Ayo maju sini. Awas, udah maju harus berani tanggung jawab. Ayo maju. Lari. Ya, tepuk tangan yang. Dia ngumpet bukan mau Lari jawab. cepet. Ayo maju. Cepetan maju. Kok berdua sih? Ya, sini maju. Ayo maju. Siapa namanya? Hah? Kelas berapa? Siapa namanya ente? Andika. Iya. Bapak ente siapa namanya? Bapak ente? Suyat Mogo.
Hah? Suyat Mogo. Tukang kobok. Oh, di bener lu. Naik ke atas. Ente udah berani maju ke depan, udah bisa jawab. Insya Allah Ustaz. Udah pernah belajar bahasa Arab udah? Alhamdulillah. Di mana? Di pondok. Di pondok. Pondok mana? Bogor. Bogor. Pesantren apa namanya? Fathan Mubina. Hah? Fathan Mubina. Fatham Mubina pakai mim. Fathan Mubina. Bukan Fatham Mubina bukan? Bukan. Di mana nih? Diri, madep. Hormati teman-teman kalian. Ya. Ustaz tadi bilang maulid akar kata walada yalidu wilada. Maulidun waldatun wildatun pahwa walidun wadaka mauludun lid latalid maulidun miladun. Coba ulang lagi. Ini sorobnya itu. Sorobnya. Walada yalidu wildatan wazaka mauludun. Bu, jangan dulu, jangan. Walada wilada maulidun dulu. Walada yalidu wilada maulidun wazaka mauludun Wildatun bahwa mauludun. ha Iya kan? bahwa walidun. Fahuwa walidun. Udah salah ngotot lagi. Tawain sama bapak tuh. Ente berani-beranian maju ke depan. Mentang-mentang udah pernah pesantren. Disuruh Tat sama Opik. Hah? Disuruh sama Opik. Opik gimana orangnya? Opik. Sini lu Pik, gua gamparin lo. Orang disuruh-suruh, bisa kagak dia? Ulang lagi. Walada yalidu wildatan. Wilada. Walada yalidu wilada Maulidun. Wahwa walidun wazaka mauludun lid latalid maulidun miladun. Belang lagi, masih ada yang gak pas. Walada Dengerin lu. Walada yalidu wilada maulidun waldatun pahwa walidun wadaka mauludun lid latalid maulidun miladun. Walada yalidu wildatun. Iya kan Tat? Salah. Wilada. Ya. Walada yalidu wildatun Wilada. Bahwa walidun wazaka maulid dulu dong, maulidun. Waldatun lid wildatun. Lu mau dengerin omongan saya apa omongan bela? Itu namanya gramatika bahasa Arab. Iya. Ulang lagi. Pak guru ajarin dong muridnya. Walada yalidu wilada mau gini Tat? Iya. Coba tadi yang nyuruh dia siapa yang nyuruh? Opik. Mana Opik? Opik. Mana orangnya? Dan sampai saya turun nih. Saya parani nih. Orang disuruh-suruh bisa juga kagak. Ayo. Walada. Ayo bareng. Walada. Yalidu. Wilada. Maulidun. Waldatun. Wildatun. Pahwa walidun. Wadaka mauludun. Lid latalid maulidun miladun. Coba apa? Maulid isim apa tuh? Maulid isim apa? Maulid masdar mimi. Maulid masdar mimi. Bisa juga apa? Maulidun Maulidun isim apa?
Isim zaman dan isim makan. Maulidun isim zaman sama isim makan. Ya, terus? Iya deh. Walidun. Walidun Isim. Isim fa'il. Ya, terus? Walada. Mauludun. Mauludun. Wajahnya maf'ulun, jadi isim apa? Isim maf'ul. Maf'ul, terus? Lid. Isim Perintah. Fil amr. Nah, fil amr, terus? Latalit finahi. Iya. Miladun. Isim alah. Alat. Iya, betul. 200.000. Alhamdulillah. Opik nggak jadi bagi dua ya, Opik. Bisa ya. Sebetulnya bisa, cuman grogi. Ya, alhamdulillah, ini ciri-ciri orang berakhlak. Kalau depan guru grogi, kalau sama teman-temannya bisa dia. Jawabannya udah pas. Ya, saya nilainya 85%. Alhamdulillah. Belum tuntas, masih ada nanti pertanyaan berikutnya. Jadi ini kita mengadakan Maulid Nabi. Kepada Zat Ijati Rabbi kita persembahkan puja dan puji, taat dan setia, sembah dan sujud, tunduk dan patuh, ridha dan ikhlas, harapan dan dambaan, pasrah menyerah, tabah tawakal, hanya kita persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu. Yang intinya alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkait hati, bersambung rasa, membina kebersamaan di antara kita lewat peringatan Maulid. Peringatan apa? Peringatan Maulid Nabi. Semoga dengan harapan dan doa hidup kita yang teramat singkat dan panah di alam dunia ini kelak punya makna dan punya mutu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tutup sebuah tirai cerita kehidupan kita dari dunia yang panah ini, insya Allah waktu kita merejang nyawa sakaratul maut, mudah-mudahan mati kita dalam husnul khotimah. Amin ya robbal. Salawat teriring salam kita haturkan kepada seorang manusia. Beliau adalah figur sentral kita, uswatun hasanah kita sepanjang zaman, makhluk yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, sangat bijaksana keputusannya, paling khusyuk sholatnya, paling tekun dzikirnya, paling kuat tahajudnya. Siapa beliau? Beliau adalah pembawa rahmat, pemimpin jalan selamat, akhlaknya sungguh memikat, suri tauladan seluruh umat. Selama hidupnya beliau tidak pernah berbuat maksiat, bahkan senantiasa melaksanakan sholat dan zakat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Demi Allah, ada seorang tokoh penulis, ini bukan orang muslim, dia adalah orang Kristen Ortodok,
Dia mengumpulkan 100 tokoh manusia yang paling utama, yang paling mulia, yang sukses membina masyarakat, membina dunia ini. Siapa beliau? Yang bernama Michael Hart. Cari di Gramedia ada. Siapa namanya? Michael Hart. Beliau seorang penulis, bukan orang Islam, tapi dia pilih 100 tokoh manusia yang paling utama dan paling mulia. Nama bukunya adalah The 100 People in the World. 100 tokoh manusia yang paling utama dan paling mulia. Beliau letakkan nama Nabi sebagai urutan pertama. Setelah itu beliau masuk Islam. Alhamdulillah. Ini dia Rasulullah yang kita peringati pada pagi menjelang siang yang sangat berbahagia ini. Seorang manusia yang lahir ke alam dunia dalam keadaan sujud, sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahu badru pitamami. Sajidan, Nabi lahirnya sujud. Coba tolong disimak. Ada nggak tokoh manusia utama dan paling utama di muka bumi ini yang lahir sujud? Ada nggak? Nabi lahirnya sujud dan bersyukur kepada Allah, dan sudah pakai sifat mata, subhanallah, dan sudah dihitan. Rasul lahir dari seorang perempuan yang bernama Siti Aminah. Siapa nama ibunya? Siapa nama ibunya? Bapaknya? Bapaknya? Anaknya siapa? Anaknya ada berapa Nabi? 7. 4 laki, 3. Coba yang laki-laki siapa anaknya? Ayo. Nama anaknya yang laki-laki siapa? Oh, kagak tahu. Kita maulid tiap tahun cuma rutinitas ritual. Kita nggak pernah tahu keluarganya Nabi, putra putrinya Nabi. Ini perlu kita garis bawahi. Biar setelah dari tempat yang mulia ini, tolong guru agama direview kembali, dievaluasi kembali tentang peringatan maulid baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Siti Aminah melahirkan Nabi, maaf bukan dari rahim. Ini jarang diungkap ini. Jadi Nabi lahir dari mana? Nabi lahir dari atas rahimnya seorang wanita mulia dan di bawah pusar. Saat itu Nabi lahir sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahu badru pitamami. Nabi lahirnya sujud dan memuji Allah. Dan ibunya nggak pernah merasakan mules. Ibunya Nabi nggak pernah ngidam. Saya mau tanya, yang ngidam biasanya bapak apa ibu? Bapak apa ibu? Yang ngidam siapa? Yang mengandung? Yang melahirkan? Yang menyusui? Yang nyusu? Bayi yang nyusu bayi. Alhamdulillah. Ketika Siti Aminah melahirkan seorang anak laki-laki, nih tolong disimak. Nabi punya ibu susu 2. Pertama Halimatus Sa'diyah, yang kedua Suaibatul Aslamiyah. Catat bu. Pertama adalah Halimatus Sa'diyah, kedua adalah Suaibatul Aslamiyah. Waktu ibunya Nabi melahirkan seorang anak laki-laki, itu maaf budaknya kelilingan, tawaf dia tawaf, dikasih tahu. Terakhir dia gedor apa? Pintu rumahnya Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab adalah seorang majikan, seorang tuan. Dia katakan, ya Sayyidi, ya Abu Lahab, anna aminata waladat gulaman. Wahai tuanku Abu Lahab, bahwa iparmu yang bernama Siti Aminah melahirkan anak laki-laki. Subhanallah, dimerdekakan. Itu Suaibatul Aslamiyah memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab, dimerdekakan. Padahal Abu Lahab dalam Al-Quran, tolong disimak, dalam Al-Quran diponis oleh Allah, tabat yada abi lahabiu ma agna anhu maluhu. Terus saya selanaron data wa mro'atuhu pijidiha. Masya Allah. Abu Lahab maaf, apa akhir hayatnya nggak masuk Islam, tapi setiap hari Senin tangannya keluar susu.
yuhaffafu li sururi bi ahmada, diringankan siksanya oleh Allah. Kenapa? Beliau gembira. Beliau gembira ketika ponakannya lahir yang bernama Muhammad, langsung pembantunya atau budaknya dimerdekakan. Sebab memerdekakan beliau inilah alhamdulillah beliau tiap hari Senin tangannya keluar susu dan diringankan siksaannya oleh Allah subhanahu. Makanya alhamdulillah sekolah ini tiap tahun bikin maulid. Alhamdulillah. Ini Bapak kita sangat merespon, ya, sangat merespon acara kita, acara peringatan maulid. Kepada siapa? Kepada seorang manusia yang kita muliakan dunia dan akhirat, dan akan memberikan syafaatul uzma pada hari kiamat. Beliau adalah Sayyidil Wujud, Abdul Kulli Mawjud, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa salim wa barik alaih. Beliau telah merubah peta dunia ini. Simak, from the darkness to the very clear light. Beliau adalah Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the most influential person in history. Seorang manusia yang namanya terukir dalam sejarah. Beliau adalah makhluk yang paling spektakuler dalam panggung sejarah yang telah menata dunia ini 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Alhamdulillah sampai detik ini ajarannya sampai di tengah-tengah kita. Bahkan kita masih beriman kepada Allah dan beriman dengan risalah kerasulan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal, amin ya robbal. Masuk pertanyaan kedua. Tetap hadiah masih 200. Mesti diginin Pak, motivasi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ayo, tolong disimak. Kenapa Rasulullah ketika dilahirkan oleh Allah melalui kandungan seorang ibu yang bernama Siti Aminah, lalu saat itu beliau tiap hari Senin tangannya keluar susu, bahkan diringankan siksanya oleh Allah? Apa sebabnya beliau mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala? Padahal dalam Al-Quran dikatakan tabat yada abillah habi watab ma agna anhu maluhu saya selanarong wa mro'atuhu hammalatal hatab fi jiriha. Yang saya tanya, kalau nabi-nabi rasul begitu banyak, angkat tangan, ada berapakah jumlah nabi? Itu nabi dan rasul, anak kecil juga tahu. Ada berapa jumlah nabi? Angkat tangan yang bisa maju ke depan. Ayo maju. Nah ini siapa namanya nih? Ayo bilang. Ini menurut yang mana nih? Yang mana tuh? Coba antum kamu ya. Ya langsung mantap ke sana. Yang usah tanya maaf, jumlah nabi dan rasul bukan. Jumlah nabi ada berapa, jumlah rasul ada berapa, jumlah nabi dan rasul yang wajib kita hafal ada berapa? Ayo. Ada berapa jumlah nabi? Kalau masih ragu-ragu jangan ke depan dulu ya. Ente, berapa jumlah nabi? Jumlah nabi ada 124.000 orang. Ya. Jumlah rasul dan nabi yang wajib kita imani ada 25 orang. Ya, terus jumlah rasul? Jumlah rasul itu 25.000. Ente bukan baca kitab nih, baca Google ya. Ayo. Jumlah nabi betul tadi, berapa? Jumlah nabi ada 124.000. Ya, jumlah rasul? Jumlah rasul itu lebih sedikit dari nabi, 20.000. Salah. Salah ya? Coba ada yang bisa? Duduk. Cobain deh. Jumlah nabi ada 1240. Hah? 1204. Itu yang ditawar-tawar lagi begitu? 124. Sudah belum 4. Eh, Udah duduk. Belum bisa jawab ente.
Ya. Jumlah Gantian. Duduk. Ya. Saya dulu kan. Ayo. Nah, jumlah nabi ada 124.000 orang. Ya. Jumlah Rasul. Jumlah rasul ada 315 orang. Berapa? 315 orang. Oh, salah dah. Ngaco dah. Ayo, Neng. Kalau jumlah Rasul ada 124.000 orang. Ya. Kalau Rasul ada 313 orang. Ya. Kalau Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada 25. Iya. Sudah. Ulul Azmi berapa? Ada 5. 5, betul. Siapa namanya sayang? Yasinta. Tuh, pintar kan? Nggak bohongan nih, benar. Alhamdulillah, tepuk tangan buat adik kita. Jadi ini dalam rangka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadimu ya Muhammad terdapat suri tauladan yang agung. Liman kana yarjullah, barang siapa yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah, faliyadkurullah khairan katsira, maka banyak dia menyebut nama Allah, banyak berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad. Ya Nabi salam, ayo. Alaika Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, angkat suaranya. Anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suluri. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah, Rasul kita sudah sama maklum lahirnya di hari Senin. Makanya kita dianjurkan bagi umatnya puasa di hari Senin, dan Rasul menerima wahyu pada hari Kamis. Makanya kita dianjurkan ya kita puasa pada hari Kamis. Jadi hari Senin hari kelahiran Nabi, hari Kamis adalah hari di mana Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Coba tolong disimak. Tadi Ustadz sudah ungkapkan. Sekarang ini bulan Rabiul Akhir tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 4 bulan Rabiul Akhir. Maulid Nabi bukan hanya pada bulan Rabiul Awal, sampai bulan Januari masih ada maulid. Kata Nabi apa? Lau anna amilna. Kata seorang sahabat, seorang sebagai penulis, siapa beliau? Syekh Abdurrahman Adibai mengatakan, lau anna amilna kula yaumin li ahmada maulida qad kana wajib. Andai kata kita nih umatnya Nabi mengadakan maulid tiap hari, ini merupakan kewajiban, tanda terima kasih dengan diutusnya baginda Nabi kita Muhammad. Waktu beliau lahir, waktu beliau lahir itu api yang disembah oleh orang Majusi ribuan tahun padam, dan berhala yang disembah oleh mereka saat itu orang-orang jahiliyah saat itu juga tumbang. Kenapa tumbang? Rubuh demi menyongsong kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mari alhamdulillah pulang dari tempat ini, ayo belajar bukan sama Google, belajar bukan hanya lewat handphone, belajar sama guru. Di kampung kita ada pesantren, ada majelis taklim, ada masjid, ada musala, belajar agama. Sekarang orang belajar agama bukan sama kiai, bukan sama ulama, bukan di majelis taklim, sama siapa? Sama Syekh Google, Kiai Haji Android, ustadznya Ustadz YouTube, majelis taklimnya As Samsung.
mazhabnya Galaxy A91. Ayo lo belajar lewat agama. Alhamdulillah, dulu Ustadz belajar belum ada Iqra dulu, belum ada Al-Barqi, dulu belajar alif-alifan tuh, mim patama tak patata lam do malu ba do mabu tak patata matalu buta. Dulu belajar maaf kalau hujan becek. Sekarang alhamdulillah terang ya, udah ada listrik, alhamdulillah udah ada TV. Dulu maaf Ustadz belajar gelap tuh, kalau belajar malam Jumat luar biasa lewat kuburan, ngok ngok ngok, kuntilanak laki. Terus kalau kik itu kuntilanak perempuan. Suatu malam itu maaf ya, sis kamling lewat kuburan, dilihat maaf ada orang kemis sore meninggal dunia. Itu rambutnya nyengser ya ke batu nisan, baju putihnya belepotan. Kenapa? Karena belok di center. Siapa kamu? Saya setan. Ngapain? Main handphone. Kenapa di luar nggak di dalam? Di dalam nggak ada sinyal. Ya. Dulu begitu. Sekarang alhamdulillah kita belajar agama enak. Tuh belajar di sekolah juga enak. Alhamdulillah. Kalian kan pasti nggak ada yang jalan kaki kemari. Alhamdulillah. Dulu Ustadz sekolah dulu di Aji Jontong. Sekolah dulu maaf ya, kita kenal namanya sekolah apa yang Satria. Di Satria itu jalan kaki. Sekarang alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Makanya jasa guru-guru kita yang tidak kalah pentingnya, and the last but not least, telah menuntun kita, mengajarkan kita jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses, amin. Menjadi orang-orang yang bermanfaat, amin. Menjadi hamba Allah yang beruntung, amin. Fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya robbal. Sudah jam 11 kurang 2 menit. Cukup tadi mulai jam 10, jangan terlalu lama. Kenapa? Saya juga jujur habis main door masih ada kegiatan taklim. Ya kita doa ini guru-guru kita biar senantiasa berada dalam samudra kesehatan, amin. Mendapatkan hidayah dan taufik, amin. Kita doakan mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir pada pagi menjelang siang ini menjadi orang-orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang manfaat buat orang banyak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pada saat ini saya orang paling bergembira, paling bahagia. Kenapa? Karena ada salah seorang di antara siswa yang bisa menjawab tadi pertanyaan, padahal itu dalam gramatika bahasa Arab. Kalian bukan di pesantren, bukan di majelis salim, tapi bisa jawab. Ternyata tadi salah seorang jamaah kita adalah orang yang pernah di pesantren. Alhamdulillah. Tadi juga adik kita ya siswi kita bisa menjawab. Ternyata ini nggak main-main. Ini pertanyaan, maaf, saya pernah tanya di sekolah aliyah, bukan SMA. Aliyah nggak bisa jawab. Kenapa? Tapi tadi alhamdulillah saya bangga kalian menjadi hamba Allah yang soleha, kelak menjadi orang yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal, amin ya robbal. Akhirnya waqad yurja li jar'i saybi bur'un wala bur'u lima jarah halisan. Kalau pedang melukai tubuh mungkin masih ada harapan sembuh. Jika lisan melukai hati, kemanakah obat hendak dicari? Dari irian burung jendrawasi. Cukup sekian, terima kasih. Burung beok, burung perkutut, burung kasuari, burung ketilang. Itulah nama-nama burung. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Michael menuliskan 100 tokoh dunia yang berpengaruh. Salah satunya adalah nomor satunya Nabi Muhammad SAW. Begitu ya? Menurut Kiai apa begitu pendapatnya? Ya gitu kan pertanyaan kan? Iya udah. Ini orang cerdas sebetulnya. Dia mampu ya mengkritisi ucapan saya. Di antaranya tadi 100 tokoh. Ya, itu yang berikutnya gak diterangin. Cuman Nabi urutan pertama.
Ya, Nabi urutan pertama sayang. Nama bukunya namanya The 100 People in the World. The 100 People in the World, ada 100 tokoh manusia besar yang bernama Michael Hart. Siapa namanya? Michael Hart, itu dia penulisnya. Alhamdulillah, padahal beliau bukan seorang muslim, tapi begitu beliau punya kemampuan mengkritisi, bukan lagi tahunan, puluhan tahun beliau letakkan Nabi sebagai urutan pertama. Ya, beliau adalah Sayyidil Wujud, Abdul Kulli Mawjud, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu beliau sebagai urutan pertama. Mungkin itu saja jawaban saya. Siap. Baik.